Terima kasih buat teman-teman semuanya. Senang ketemu lagi. Tapi aku pengen, biasanya ada sebuah ritual yang kita lakukan. Aku pengen teman-teman peluk diri teman-teman sendiri hari ini untuk bilang terima kasih sudah hadir, sudah menjadi tegar, sudah menjadi seseorang yang bisa menyayangi diri sendiri seutuhnya, juga untuk semua keluarga yang ada di rumah dan yang di samping kita, terutama ya, yang menemani kita. Yang pasti ini bentuk dari komitmen kami di Visinema Studios untuk menghadirkan konten yang baik untuk anak dan keluarga Indonesia, konten yang bisa punya relevansi, bukan hanya menghibur tapi memiliki makna untuk kita bisa sama-sama berefleksi terhadap apapun yang terjadi di dunia ini. Setidaknya sedikit demi sedikit kita bisa menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan kita. Hadirnya kita sebagai orang tua, hadirnya kita sebagai anak, hadirnya kita sebagai kakak atau adik atau saudara kepada seseorang yang kita cinta gitu. Dan ini juga kali pertamanya kita bekerja sama dengan CJ Entertainment. That's why aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada partner produser kita dari CJ Entertainment buat believability-nya untuk kami dari Visinema Studios mengadaptasi cerita ini gitu. Kenapa ini kami adaptasi? Saya rasa ada nilai dan benang merah yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, yaitu adalah cinta itu sendiri gitu. Dimanapun, dikapanpun kita bisa merasakan bahwa ketulusan hadirnya seorang atau sebuah cinta tidak harus dari yang sedarah, karena di situ kita bisa melihat bahwa cinta tanpa syaratnya begitu mendalam. Dan ini yang sebenarnya kita ingin sampaikan kepada teman-teman, supaya kemudian nanti ketika setelah menonton film ini akan dibuka lagi ruang diskusi bersama orang-orang yang tersayang di rumah. Kira-kira seperti itu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Benny Setiawan, karena setiap dari cerita yang kita hadirkan tentunya banyak sekali terselip pengalaman pribadi dan kehidupan kita yang kemudian bisa divisualisasikan dengan luar biasa menarik. Kira-kira seperti itu sih, Ovi. Baik, Kang Gia, terima kasih. Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa film ini sangat personal buat saya, karena ada banyak kesamaan juga dengan kisah hidup saya. Dan waktu saya mendapatkan dari Teh Anggia ya, telepon saya waktu itu menggarap, menawarkan proyek ini, dan saya menonton filmnya, saya langsung menerimanya. Tapi kemudian ada kendala sehingga kita tertunda, dan kalau jodoh memang nggak kemana, akhirnya balik lagi ke saya. Nah, dan dalam proses itu rezeki ya, Kang. Ya, Nungguin jadwal pada proyek ya, Kang. ya, dan setelah itu saya mencoba untuk dengan Teh Anggia untuk mencari bentuk ya, sesuai dengan karakter dari film Korea yang akan diadaptasi dalam bahasa Sunda di Sukabumi. Sehingga pemilihan pemain pun waktu itu saya betul-betul menginginkan yang betul-betul juga pasti berbahasa Sunda. Ada Kang Agus, Ringo, dan walaupun saya kecilnya di Skotlandia. Dan Boris ya kan. Keren. Kelihatan sih bawa Skotlandianya. Kombong Indonesia belum lancar amat gitu. Oke. Nanti kita coba. Itulah. Banget tempo ya Scotland bisa betul. Scotland. Ya, kehangatan yang ada dalam film itu tidak terlepas dari para pemain, karena mereka juga memainkannya dengan penuh, saya rasa penuh kesungguhan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain saya yang luar biasa ini. Pacil, dialah penyemangatnya kita semua, karena waktu kita udah ngantuk dia masih tetap on. Saya rasa cukup itu. Baik, Kang Benny, terima kasih banyak. Kang Ardi, terima kasih banyak. Ini
pertama kali dikasih tahu aja gitu lagu Tegar boleh nggak dipakai buat ini? Ceritanya apa? Kan aku nanya kan ceritanya. Jadi apa namanya background tahunnya adalah sekitar tahun 99 gitu, dimana lagu Tegar waktu itu baru keluar. Sebetulnya jujur lagu Tegar itu juga adalah satu lagu buat aku pribadi. Itu semacam kalau sekarang aku nggak sukses, aku nggak usah jadi penyanyi gitu, karena beneran jadi aku tahun 96 itu mengeluarkan lagu Nada-Nada Cinta. Abis itu aku vakum 3 tahun karena aku nggak dapet lagu lagi gitu. Aku udah sama produserku yang lama itu apa namanya Pak Adi waktu itu disodor-sodorin sama produser-produser lain dan kebetulan selalu ditolak. Kemudian ketemulah sama produser aku yang namanya Pak Handi, sahabatnya Pak Adi gitu, karena Pak Adi pengen terus memproduseri aku tapi waktu itu tuh timnya nggak ada lah gitu ya, kurang, jadi mencari partner lain. Ketemulah sama Pak Handi. Pak Handi inilah yang membawa lagu Tegar itu dari Teh Meli. Sebetulnya bukan untuk aku juga, tapi untuk artis lain, penyanyi yang lain yang kebetulan dia merasa tidak cocok dengan lagunya. Siapa sih? Ada pokoknya. Dia masih sedang bisa. Iya. Ini mah ya. Berapa nomor telepon tapi sampai. Gosip. Terus udah gitu, kebetulan aku saat itu denger lagunya tuh suka banget. Ini juga buat Teh Meli di awal-awal karirnya Teh Meli sebagai pencipta lagu untuk orang lain, karena sebelumnya kan dia menciptakan buat sendiri. Terus dinyanyikanlah lagu itu oleh aku. Jadi judulnya kata Tegar itu benar-benar kayak perjuangan aku selama 3 tahun itu dibilangin lu mah nyanyinya one hit wonder gitu. Nada cinta itu kan kayak mungkin lo nggak bakal ini lagi gitu. Jadi aku pikir kalau waktu itu nggak sukses ya udahlah, memang mungkin karir aku bukan dinyanyi gitu. Saat itu aku mikirnya begitu. Adalah lagu Tegar ini gitu, dan lagu Tegar ini nggak menyangka sampai puluhan tahun kemudian menjadi sebuah penanda waktu di sebuah film yang luar biasa gitu. Dan hari ini aku juga nggak nyangka gitu ada di sini dengan lagu Tegar itu gitu. Jadi saya juga amat sangat tersanjung, amat sangat bersyukur gitu. Dan mudah-mudahan lagu Tegar ini juga selalu bisa memberikan pengingat buat kita untuk selalu tegar memang ya. Sama seperti filmnya dan sama dengan lagunya dan sama dengan pengalaman hidup aku di lagu Tegar itu gitu. Terima kasih Teh Ocha. Ternyata Teh Ocha pernah merasakan hashtag Tegar di lagu Tegar ya. Tegar banget aku itu. Oke. Mas, itu saya. Di film ini saya larinya banyak banget itu. Boris dari filmnya udah turun berapa kilo ya? 10 kilo ada. Kamu tuh pakai yang aneh-aneh, no? Astaga, ini wartawan semua loh. Ini yang mereka tunggu-tunggu loh. Nah, bentar, karena kan Dipotong aja buat TikTok. kalau film kita belum selesai, ini 10 kilo kan berarti kayak beban hidup apa gimana tau? Ya, mak tahu sendiri. Iya, menyenangkannya adalah ini kan kerja saya kedua ya. Maksudnya menjadi sosok ayah yang kedua barengan sama Visinema, dan selalu senang dengan, karena saya memang ayah beneran. Saya tuh udah bapak-bapak pisan, bapak-bapak, dan harus memerankan karakter ayah gitu ya. Karakter ayah saya tuh selalu menikmati gitu, selalu menikmati dalam perjalanannya seperti itu. Belum lagi ketemu sama Boris, kita baru pertama kali ya. Betul. Ya, untuk bekerja. Untuk bekerja baru pertama, terus anjir ternyata orang ini Sunda pisan gitu. Jadi saya banyak belajar Sunda dari Boris, bahkan ya karena waktu di sekolah saya nggak ketemu tuh. Oh, Cipoponggi? Tuponggi. Oh, Cipoponggi. Oke, Cipoponggi. Biasa dahar go hemo. Oh, hello. Oh, bala-bala aja. Jadi ini tuh seperti apa ya? Dulu film pertama pakai dialek Sunda. Akhirnya lama nggak ketemu dialek Sunda itu. Dapat lagi di sini. Menyenangkan banget gitu. Belum lagi yang paling akrab adalah cerita tentang utang piutang ini kan di kehidupan nyata juga banyak ya. Kalau Iya di lagi, kita aku juga ada, Kak. Ada ya. Sabar ya. Gitu. Terus kayaknya ceritanya relate gitu dengan kehidupan sehari-hari, dan apa kan
iya banyak cerita tentang debt collector yang kita lihat di sosial media segala macam, bahwa mereka juga manusia yang mengerjakan tugasnya kan, gitu. Jadi kalau misalnya ini dari sisi yang lebih humanis, kayaknya menarik ya, gitu untuk diperankan. Dan untuk saya mendapatkan jajaran pemain yang banyak membantu saya, Boris yang sungguh-sungguh, Eca yang luar biasa, Tisa yang juga pacaran mulu. Sorry. Nggak, tapi dia punya Itu pacar. terlalu rule of three, iya kan? Iya, tapi baik-baik kan sama pacarnya baik kan, Orang kan Tesita. acting satu kehidupan pribadi. sorry. Tesita juga yang luar biasa, pemain-pemainnya saya kagumi. Jadi timbul kesan kalau misalnya, aduh jangan sampai saya mengecewakan gitu. Saya melihat teman saya yang sungguh-sungguh ini, jadi takut mengecewakan. Jadi itu yang paling saya takut kalau udah ketemu sama jajaran yang luar biasa, bijak teu aing. Oh, keren. Aduh, dipancing terus ngomong harus dikasih ya. Tapi Kak Ringo karena Jadi anak saya tuh sekolah di sekolah Islam, beberapa surat hafalan tuh mereka tahu gitu ya, sedangkan saya terbatas. Maaf. kulhu lagi kulhu. Kul and the gang saya taunya benar kul Allah, kul jibril binas, kul jibril falak, Al-Falaq, the gitu gangnya ya. ina atau ina, dan pendek-pendek. Nah tiba-tiba pada suatu hari ya anak saya menanyakan, disuruh menghafal sama gurunya surat apa gitu ya. Terus saya langsung, emang ada surat itu. Jadi ketika di adegannya tadi kan ke selibet gitu ya, jadi apa yang membetulkan pacil tuh. Doa makan jadi doa tidur. Iya, itu tuh sebagai ayah tuh getar sih gitu. Getar ketika anak saya dalam kehidupan nyata kayak, Bapak sholat yuk, waduh getar gitu. Saya nggak sama sekali tidak bisa menolak itu gitu kalau anak saya yang berbicara. Dan ini ada pacil, jadi sosok yang sayang ke pacilnya juga pelan-pelan kan gitu. Bahwa sosok yang nggak pernah mikir ada sekitarnya bakal ada anak, terus sosok yang nggak pernah mikir kalau dirinya akan tersentuh gitu, nggak pernah tahu. Mungkin dia juga sebel karena ngeliat Pacil pertama kali udah ribut mulu, terus berisik anak ini gitu, terus nakal. Tapi di satu sisi kan memang ternyata tanpa dia sadari bikin hidupnya Mang Deddy jauh lebih baik. Seperti di kehidupan saya nyata, anak-anak saya membuat hidup saya jauh-jauh lebih baik gitu. Wah, luar biasa. Edan ya? Edan. Baru udah Tadi kalau misalnya di antara kehidupannya Mang Deddy dan Pacil, si Tatang ini sebenarnya baik, tulus. idenya banyak ya, idenya banyak. Idenya oke, lumayan baik. Cuma jadi baik tulus gitu. Cuman memang karena keterbatasan daya pikir, jadi sering kebaikan dan ketulusannya tidak pada tempatnya. Jadi menimbul belenggu. Iya. Dia mau Ya itu ada dia lagi dengan gitu. Jadi tapi Tatang ini sangat-sangat baik orangnya, tulus gitu si Tatang ini gitu dalam kehidupan mereka berdua. Dan kita sering-sering sangat membantu mereka berdua inilah untuk membuat suasana makin riuh. Riuh ke arah yang negatif pernah, ke arah yang positif pernah. Tapi pada nonton kan? Udah. Saya marah ya? Enggak, tuh lucu. Sih nggak ada marahnya. Nggak ada. Dipotong. Bang, susah loh Kang itu. Oh ada. Tidur nih pada ya ampun. Oh, marahnya lucu ya. Oh iya. Boris ini kan dikenal dengan komedi-komedinya. Mas itu udah baca Google. Betul itu Google. Biar mana mikir jawaban setelah dari orang ngelihat pertanyaannya. Sorry Ovi, tadi cuma pasti. Aman aja. Gitu, Tapi kan Ovi. kalau dilihat juga si Tatang ini kan nggak cuman lucunya aja, tapi juga emosionalnya juga kita bawa lah ya sama sosok Tatang ini. Mungkin ada cerita di balik dari gimana caranya membawa emosi itu padahal harus tetap lucu loh. Pertanyaan Anda ya. Di luar yang ada ditulis ya. Tadi udah ternyata catat copy paste nih. Gitu ya, memang di film ini kan kenal sama Kang Billy juga sudah dari lama gitu. Dia bilang Tang ini Tang ada, bukan belum Tang sih waktu itu ya, masih Boris ya, masih Boris nih film ini kamu ada jadi orang Sunda begini. Awalnya saya sangat tidak mau mengambil film ini karena berkaitan dengan anak kecil. Itu sudah pas baca dibacain nama Teh Anggia sama Novi, saya udah gak suka gitu. Masa sih? Iya, tidak mau, saya sedih. Pas ngomongin angka, Langsung Cirambai, siap usah mas. cocok. Itu lagi, itu disapu dengan itu, disapu akhirnya mengambillah film ini gitu. Pas jalan kan ya memang
banyak sekelibat, oh jadi begini ya tentang keluarga itu nggak mesti melulu yang konvensional, yang konvensional itu maksudnya yang karena darah, karena silsilah keluarga jadi keluarga, enggak. Ternyata ada keluarga dalam berbagai bentuk, keluarga-keluarga yang ditemukan di kehidupan pada saat kita menjalankannya gitu. Kamu dengan geng-geng kamu, Ovi kan ada yang kayak dekat banget, jadi kayak keluarga gitu. Bahkan kayaknya lebih pede untuk cerita ke situ daripada ke keluarga besar ya. Ketika ketemu hari raya kayak, si Tante mah pasti nanya, kenapa kemarin begini, kenapa begitu, kenapa begini. Kapan ini, kapan itu. Iya gitu, kadang-kadang ada yang seperti itulah. Oh iya, benar-benar. Kadang kita juga bisa ketemu sama orang-orang yang kita bisa build rasa sayang walaupun nggak sedarah gitu ya Kak. Iya, tidak sedarah. Oke, terima kasih. Acting nangis. Kenapa sayang? Karena susah. Karena susah. Terus tuh actingnya yang waktu itu Ibu Rosa ninggalin aku yang aku lari-lari. Itu yang paling susah menurut kamu? Iya. Oh gitu, untung ketangkep ya akhirnya sama Mang Dedi ya, bisa pulang lagi sama Mang Dedi jadinya. Tapi aku mau punya pertanyaan. Biasanya kan kalau artis itu ketika mau nangis ada pancingannya, benar nggak Kak Ringo ya? Biasanya kan ada, enggak ya? Bisa. Iya, kalau saya mah tinggal inget cicilan aja juga nangis sih kan. Tapi kalau Eca biasanya inget-inget apa atau gimana sih caranya biar Eca tuh bisa nangis natural kayak di film tadi? Aku buat imajinasi sendiri. Aku buat kucing sama guguk. Terus lagi hujan-hujanan cari makan. Jadi kamu membayangkan sesuatu di imajinasi kamu, ada kucing sama ada guguk. Ya Allah, itu tuh Mang Tatang nangis tuh. Jangan-jangan Mang Tatang sama kucingnya ini sebenarnya. Sama aku juga kalau adegan nangis aku mikirin Mang Tatang nyari makan hujan-hujan. Patuh saja nyari makan gak ketemu diambil anjing sama kucing. Ya ampun. Tapi keren banget loh, berarti Eca kamu ngebangun imajinasi itu biar kamu bisa kebangun rasa sedihnya sampai kamu bisa nangis gitu ya. Ih keren banget, tepuk tangan dong buat Eca, Kacil, kamu keren sekali. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke Tisa Biani. Pastinya karena pengalaman hidup yang sangat kelam itu yang membuat dia menjadi sosok kuat, yang membuat dia menjadi sosok yang lebih tegar seperti lagunya Teh Ocha dalam menghadapi situasi masalah yang ada gitu. Menjadi dokter yang menurutku mungkin tidak disangka-sangka ya gitu, Intan kecil nanti besarnya jadi apa gitu. Jadi aku ngerasa mungkin karena pengalaman hidup yang berat bisa membuat karakter orang jadi lebih kuat gitu. Dan gak jauh juga dari disayangi Mang Dedi dan Mang Tatang yang selalu ada. Enggak sih, sebenarnya Mang Dedi sama Mang Tatang ngeselin sih. Gak sayang-sayang amat sama Intan. Tadi Astagfirullahaladzim. Jadi awat sampai gede begini pembalasan kamu kepada kami. Ini ada sequelnya di batu udah sih. Yang kedua nanti pada yang kedua. Saya udah nonton kan kemarin, terus pas nonton saya ngeliat Rosa tuh kayak, aduh ini perempuan kasihan banget gitu kayaknya hidupnya. Udah mah ketemu sama suami yang meninggalkan utang gitu ya, terus dikejar-kejar, dia juga tidak punya kemampuan yang hakiki untuk mencari uang lebih banyak lagi gitu, ada anak juga. Jadi saya rasa Rosa ini adalah seorang perempuan yang tidak punya banyak pilihan gitu dalam hidupnya, dan kemudian ketika ada pilihan di depan mata yang mungkin bisa membuat dia lari mungkin dari kesulitan, dia ambil gitu sih kayaknya. Sayangnya mungkin keputusan itu untuk Rosa ya harus menitipkan anaknya ke Mang Dedi sama Mang Tatang gitu. Itu aja sih kayaknya. Oke, terima kasih banyak Tesita. Tesita juga salah satu yang membuat aku banyak sedihnya juga ya di film ini, karena relate banget pastinya juga yang udah punya anak juga pasti ngerasa kayak aduh cirambai banget kalau misalnya ninggalin anak atau mungkin jauh dari anak tuh rasanya sebenarnya kesiksa gitu ya. Iya, betul. Oh mungkin ini juga saya rasa sepertinya banyak sekali Rosa-Rosa di sekitar kita gitu. Dan banyak sekali perempuan-perempuan yang seperti tadi Bapak Menteri juga bilang bahwa ada kepala keluarga perempuan itu banyak sekali di sekitar kita. Jadi semoga saja
film ini bisa membuka mata kita dan hati kita bahwa ya untuk bisa lebih memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi juga mungkin untuk semua warga kita sih. Oke, terima kasih banyak Teh Nisa. Syuting waktu itu memang dikasih tahu karakter Rosa itu memang senang sekali teteh cantik dibilangnya di situ. Maksudnya Teh Ocha, lagunya tegar. Betul. Ada dialognya tuh mau nonton konser teteh cantik. Nunjuknya posternya Teh Ocha. Karena mamanya mengajarkan Rosa itu teteh cantik. Teteh cantik. Ini sekasih kan bisa. Aku akan selalu diingat sebagai teteh cantik. Cantik sampai sekarang. Jadi waktu itu memang ada adegannya nyanyi lagu tegar. Sepertinya Rosa si karakter ini memang menyukai sekali lagu Teh Ocha karena sesuai dengan kehidupannya yang penuh dengan kesulitan itu gitu. Sehingga akhirnya sering menyanyikan lagu itu bersama Pacil. Dan akhirnya kemudian yang menjadi anthem kami lah, saya dan Pacil gitu, Rosa dan Pacil. Kemudian yang akhirnya lagu itu direkam ulang untuk original soundtrack itu saya kayak, ini serius, ini bawain lagunya tegar Teh Ocha gitu. Lagunya kan susah ya Tis ya? Susah banget. Susah ya? Jujur susah sih. Jadi pada gimana, saat nyanyi itu aku ngebayang-bayangin, aduh suara Teh Ocha lagi nih ya. Terus tiba-tiba berubah jadi suara aku sama Tante Sita yang dimana juga penyanyi juga gitu. Jadi aku ngerasa ada pressure juga sih dalam membawakan lagu tegar ini gitu. Tapi gak nyangka ternyata hasilnya seru ya, kita berdua ya, enak ya. Benar. Makasih ya Teh Ocha udah mengizinkan. Terima kasih dong aku juga. Teh Ocha kalau yang nge-cover kami berdua di sini kita juga pengen dong. Atas bawah. Sandwich. Saya sebagai anak punya bapak cuma bentar, dan saya menjadi bapak punya anak cuma bentar gitu ya. Iya, punya cuma bentar kan. Tapi sekarang masih ada lagi gitu, ada lagi kan. Iya dong. Kamu mah nggak nyampe. Nanti di WA ya, Iya kan waktu itu saya punya bapak tuh, dia cuma sampai umur kelas 1 SMP kayaknya. Bapak meninggal gitu. Jadi kesan nggak punya bapak tuh kayaknya wah begitu ternyata ya gitu, hanya sebentar doang gitu. Dan kalau misalkan kenapa nggak ngambil, ada kepikiran tidak mau mengambil job dari Mas Jack dari Kedoya nih, Mas Jack kayaknya Mas Jack ya. Media Indonesia kan ya, kalau nggak salah Kedoya ya. Pinggir tol. Pinggir tol, dekatnya Saunggul ya. Terlalu detail, sorry. Iya karena waktu itu semesta tidak mendukung Mas Jack. Semesta tidak mendukung Mas Jack. Enggak, itu justru suara dari Mas Jack itu. Oh, dari Mas Jack. Bentuk dukungan ya, bentuk dukungan. Karena kan mungkin udah terbiasa di ini kali ya, di film komedi gitu ya. Yang maksudnya ketika syutingnya tuh hahaha hihi. Nah, ketika baca ini, loh, Tatang ini kok banyak seriusnya gitu. Banyak scene-scene menegangkan buat Tatang pribadinya gitu. Banyak scene-scene yang drama gitu. Cuman ya demi Mas sutradara, demi Mas Ringo, demi Ibu produser dan juga Visinema, akhirnya yaudahlah kita coba aja lah gitu. Takutnya capek doang waktu itu tuh syutingnya, karena kan drama harusnya gitu, drama menguras tenaga, emosi, air mata yang biasanya kan komedi gitu, tapi ya dengan dibantu oleh Kang Benny Stella jadi semuanya lancar sampai beres begitu. Bang Jack udah pulang ya. Nah, masih ada oke sih Bang Jack. Kirain lagi buka Google Maps, aduh Jakarta Barat macet banget lagi. Nggak, dia nggak harus absen pulang kok. Oh, nggak harus absen pulang. Titip absen. Terima kasih. Kita kan ngelakuin riset untuk ceritanya juga, kita compare dan banyak banget yang kita nilai, scene juga di situ tuh yang ini nggak boleh hilang nih kalau misalnya kita adaptasi. Tapi di saat yang sama ketika kita melakukan proses lokalisasi juga nggak boleh mencederai gitu ya. Dan banyak banget seperti yang tadi di-mention sama Teteh sama Novi juga gitu ya, kalau nilai-nilai cinta yang tulus yang datang dari chosen family gitu, yang datang dari keluarga-keluarga yang tidak sedara, itu banyak yang hadir di ruang development dan menjadi kayak banter, dan proses development kita tuh jadi berlandasannya tuh di situ begitu sih. Jadi
proses yang sangat menyenangkan dan juga akhirnya menjadi cerita yang utuh gitu. Oke, wow luar biasa, terima kasih.